kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang lagi sakit, mudah-mudahan kita doakan cepat sembuh ya. Amin. Oke, Ibu Rima, pada kesempatan kali ini untuk mata pelajaran prakarya kita akan membahas tema pengolahan buah segar menjadi makanan dan minuman. Oke, jadi nanti kita akan praktek membuat makanan dan minuman dari buah-buahan. Oke, jadi sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Amin. Semoga diberi kelancaran ya. Sudah siap belajarnya hari ini anak-anak? Siap dong, harus siap. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan simak materi berikut ini. Oke, baiklah anak-anakku, Ibu akan menjelaskan terkait pengolahan buah segar menjadi makanan dan minuman. Adapun kompetensi dasar yang harus kita capai nantinya, tentunya bisa kalian perhatikan ada KD 3.1. Nah, ada KD 3.1 yaitu memahami rancangan pembuatan, penyajian dan pengemasan bahan pangan buah menjadi makanan dan minuman segar yang ada di wilayah setempat. KD 4.1 yaitu mengolah bahan pangan buah segar menjadi makanan dan minuman sesuai pengetahuan rancangan dan bahan yang ada di wilayah setempat. Jadi nanti setelah Ibu jelaskan kita akan praktek langsung pembuatan makanan dan minuman dari buah-buahan. Nah, untuk itu Ibu bertanya dulu, kalian tahu tidak apa sih yang dimaksud dengan buah segar itu? Ada yang tidak tahu buah atau ada yang sangat suka dengan buah? Nah, tentunya di masa-masa pandemi seperti ini kalian harus banyak-banyak mengkonsumsi buah. Nah, buah bisa kita jumpai dan bisa kita temukan di mana saja. Banyak. Nah, buah segar adalah, atau ada yang tahu? Ada yang bisa menjelaskan di rumah? Nah, buah segar adalah bahan pangan yang tidak memerlukan pengolahan, sudah dapat dikonsumsi secara langsung. Jadi tidak perlu dimasak, tidak perlu diapa-apakan, itu sudah bisa dimakan langsung dalam keadaan matang maupun tidak matang. Buah segar dapat dimakan langsung tanpa diolah terlebih dahulu karena rasanya sudah beraneka. Misal ada yang rasanya manis, ada yang rasanya asam, ada yang rasanya agak pahit-pahit, ada rasanya campur-campur. Bentuk dan warnanya juga menarik. Tentunya kalian semua harus suka makan buah-buahan agar badan menjadi sehat. Nah, selanjutnya karakteristik buah. Jadi buah itu dibagi menjadi 3. Ada yang berdasarkan musim, ada yang berdasarkan iklim, dan ada yang berdasarkan tingkat kematangan. Musim lagi terbagi, ada yang musiman, ada yang sepanjang tahun. Iklim ada yang tropis, ada yang subtropis. Kalau berdasarkan tingkat matang, ada yang klimaterik dan ada non-klimaterik. Bisa kita lihat yang mana saja sih contoh buah-buahnya. Nah, yang pertama, buah berdasarkan musim berbuahnya terbagi atas 2. Ada yang buah musiman, ada yang buah sepanjang tahun. Jadi buah musiman itu contohnya apa? Ada yang tahu? Yang munculnya tidak setiap saat, dia hanya muncul setiap musim. Nah, musim duren ada namanya buah durian, ada namanya buah mangga. Jadi buah musiman adalah buah yang hanya ada di waktu musim tertentu. Contohnya tadi ada duren dan mangga. Nah, selanjutnya buah sepanjang tahun adalah jenis buah-buahan yang tersedia sepanjang tahun. Jadi setiap saat ada buah ini. Jadi tidak perlu nunggu akhir tahun, pertengahan tahun, awal tahun. Buah ini selalu ada sepanjang hari. Ada nanas, ada pisang. Nah, selanjutnya berdasarkan iklim tempat tumbuhnya, ada buah tropis dan ada buah subtropis. Buah tropis adalah buah-buahan dari tanaman yang tumbuh di iklim panas atau tropis dengan suhu udara sekitar 25 derajat Celcius atau lebih. Nah, ini buah-buah yang ada di Indonesia atau di daerah Asia tentunya dengan suhu seperti tersebut. Contohnya ada apa? Ada pisang dan ada pepaya.
pepaya, dan masih banyak lagi buah tropis lainnya. Nah, selanjutnya ada buah subtropis. Apa itu buah subtropis? Betul, buah subtropis adalah buah dari tanaman yang tumbuh di iklim sedang atau di daerah yang mempunyai suhu udara maksimum 22 derajat Celcius. Contohnya apa? Apel dan jeruk. Jadi buah ini tumbuh di suhu udara maksimum 22 derajat. Jadi di suhu yang agak dingin dibanding dengan suhu yang ada di daerah tropis. Oke, lanjut. Selanjutnya ada berdasarkan proses pematangannya. Ada buah Climateris, yaitu buah yang setelah dipanen dapat menjadi matang hingga terjadi pembusukan. Jadi setelah dipanen dia menyimpan Dia menyimpan ini. Jadi dia masih bisa tetap matang atau masih bisa tetap masak sampai dia membusuk. Contohnya apa? Pisang. Jadi kita misalkan beli pisang mengkal, ditunggu beberapa hari, itu bisa jadi matang. Selain pisang ada apa lagi? Mangga. Jadi mangga, misal kita beli mangga belum terlalu manis, kita simpan beberapa hari, itu bisa jadi matang dan manis. Yaitu buah yang setelah dipanen dapat menjadi matang hingga terjadi pembusukan. Nah, selanjutnya buah non-climateris. Apa itu buah non-climateris? Yaitu buah yang setelah dipanen tidak akan mengalami proses pematangan, tetapi langsung ke arah pembusukan. Jadi buah apa? Ada semangka dan ada buah anggur. Jadi nanti setelah dipanen dia langsung busuk. Oke, bisa dipahami ketiga karakteristik buah tersebut. Tadi yang pertama ada apa, Ibu ulang? Ada berdasarkan apa? Ada berdasarkan iklim, ada berdasarkan musim, yang terakhir berdasarkan proses pematangannya. Nah, selanjutnya apa sajakah manfaat dan kandungan yang terkandung dalam buah? Ayo, kalian kalau makan buah ada yang tahu tidak manfaat yang kalian peroleh setelah makan buah? Nah, buah itu kaya akan vitamin, mineral, sumber karbohidrat. Jadi vitamin-vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita seperti vitamin C, vitamin B, vitamin D, vitamin A. Jadi perbanyaklah makan buah-buahan karena akan memperlancar pencernaan, metabolisme, dan akan membantu kita menjaga daya tahan tubuh kita agar menjadi tetap sehat. Apalagi seperti sekarang, terhindar dari virus corona, perbanyak makan buah yang mengandung vitamin C. Oke, sudah paham manfaat dan kandungan yang terdapat dalam buah? Nah, selanjutnya teknik pengolahan pangan. Jadi teknik pengolahan pangan ada banyak, ada moist head, ada dry head cooking, dan ada lainnya, terbagi atas 3. Yang mana sih yang moist head itu? Moist head adalah teknik pengolahan panas basah. Jadi dia memanfaatkan panas basah. Dry head cooking adalah teknik pengolahan panas kering. Jadi tadi ada panas basah dan ada panas kering. Selanjutnya yang terakhir teknik pengolahan pangan lainnya, yaitu teknik pengolahan pangan bisa dicampur, diperas, nanti bisa kita lihat apa saja. Oke. Next, satu teknik pengolahan panas basah atau moist head. Yang pertama ada boiling atau merebus. Apa itu merebus? Merebus adalah mematangkan bahan makanan dengan memanfaatkan titik didih air. Berapa titik didih air, anak-anak? Nah, 100 derajat Celcius. Jadi ciri-ciri dia dikatakan matang dengan munculnya gelombang-gelombang atau buih di atas permukaan air. Jadi bahan makanan yang kita masak itu tertutupi dengan air. Selanjutnya ada braising, merebus dengan sedikit cairan. Jadi sedikit saja menggunakan air. Ada steaming. Steaming itu mengukus. Jadi mengukus bedanya dengan boiling, kita memanfaatkan uap air. Jadi dengan memanfaatkan uap air, proses pengolahan atau pematangannya nanti dia matang dengan uap air. Selanjutnya ada simmering.
Simmering ini mendidih. Simmering ini sama dengan boiling, tetapi dia menggunakan api kecil. Jadi ciri-cirinya dia tidak meletup-letup seperti boiling. Simmering hanya muncul buih kecil-kecil saja, berbeda dengan boiling. Kalau boiling dia gelembung agak besar. Oke? Bisa dipahami? Selanjutnya ada poaching, merebus menutup bahan pangan. Selanjutnya ada stewing, menyetup atau menggulai. Jadi memasak mirip dengan boiling. Ada mengetim itu memanfaatkan dua bahan. Jadi yang di bawah ada cairan, di atas untuk misalkan melelehkan air, melelehkan coklat atau mematangkan nasi, itu dengan cara mengetim. Oke, selanjutnya yang kedua ada teknik pengolahan panas kering atau dry heat cooking. Ada deep frying. Deep frying itu teknik menggoreng dengan menggunakan minyak yang banyak. Jadi bahan makanan tenggelam dengan minyak. Ada sauting. Sauting adalah menumis atau dengan sedikit minyak. Ada grilling atau teknik membakar. Bedanya grilling sama baking, kalau grill itu membakar langsung di atas bara api, sedangkan baking menggunakan oven. Nah, kalau ada satu lagi, ada shallow frying, yaitu teknik menggoreng dengan menggunakan sedikit minyak sedikit. Jadi deep frying minyak banyak, shallow frying minyak sedikit. Kalau sauting yaitu dengan menggunakan minyak dan tambahan air. Jadi dia menumis, tidak hanya menggunakan minyak. Oke, paham anak-anakku? Bisa dipahami? Nah, ibu harap bisa dipahami. Lanjut, ada teknik pengolahan pangan lainnya. Ada menghaluskan atau bisa dengan cara di blender. Ini bisa buah-buahan dengan cara ini. Ada teknik mencampur, ada menyaring atau memeras, dan terakhir ada teknik tidak dimasak, melainkan hanya dipotong-potong, dicuci-cuci, ditata, jadi. Nah, itulah tadi 3 teknik pengolahan yang nantinya akan kita pakai dan kita aplikasikan dalam pengolahan makanan. Nah, selanjutnya, pengolahan buah menjadi makanan. Apa saja sih makanan yang bisa dihasilkan dari buah-buahan? Ada yang tahu? Nah, di atas di slide ibu tampilkan ada gambar potongan buah. Selanjutnya ada asinan, ada ice cream dari buah-buahan, ada sate buah, ada apa lagi tuh? Ada selai nanas, ada rujak buah. Jadi ini adalah makanan-makanan yang terbuat dari buah-buahan. Nah, selanjutnya minuman. Kalau minuman apa saja sih yang bisa kita buat? Nah, ada mocktail. Jadi buah-buahan dicampur soda, dicampur simple sirup atau air gula. Ada king mango. Nanti kita akan praktek membuat king mango. Ada king mango, ada jus buah, dan terakhir ada smoothies buah. Oke, bisa dilihat ya. Tentunya nanti akan sangat mudah cara pembuatannya. Nanti langsung kita praktekkan. Siap? Oke, selanjutnya cukup sampai di sini materi yang ibu bawakan. Kita akan langsung mempraktekkan bagaimana cara pembuatan makanan dan minuman dari buah-buahan. Kita langsung saja bersama dengan Ibu Rima. Nah, anak-anak di rumah, setelah kalian tadi memahami materi yang disampaikan Ibu Muti mengenai pengolahan buah, sekarang kita mulai praktekkan cara pengolahan buah menjadi makanan dan minuman. Yang pertama, menjadi makanan, yaitu dibuat apa, Ibu Muti? Nah, jadi di sini ada alat dan bahan, ada bahannya, ada buah-buahan. Kita membuat makanan dan minuman tentunya. Jadi makanan kita akan buat salad buah, Rima. Nah, nanti minuman kita akan buat king mango. Jadi biasanya kalian beli di luar sana, sekarang kalian harus tahu bagaimana cara pembuatannya. Tentunya sangat gampang. Oke, jadi langsung saja Bu Rima. Di sini ada bahannya. Jadi bahan yang pertama ada krim, whipped cream. Jadi krim ini bisa dibeli jadi, bisa juga dibuat. Jadi nanti bisa di mixer pakai air es, ada takarannya, nanti bisa jadi seperti ini. Oke? Ada mayonnaise dan ada keju untuk tambahan aja. Selanjutnya ada susu kental manis, ada buah-buahan, ada pir,
ada apel. Terus di sini ada apa lagi, Bu Rima? Ada mangga. Nah, selanjutnya ada melon. Dan terakhir ada anggur. Nah, pertama-tama kita akan bikin ininya dulu, dressingnya. Jadi pertama whipping cream kita campurkan dengan, bisa dibantu Bu Rima, jadi dicampurkan dengan mayonnaise. Nah, ini mayonnaise dicampur ke whipping creamnya. Semua ini Bu Muti? Boleh semua. Setelah itu tambahkan susu kental manis. Ini untuk supaya rasanya ada manis-manisnya. Nah, bisa langsung aja. Jangan terlalu banyak karena tadi whipping creamnya sudah manis. Oke, ini ya, sudah ya, pelan. Diaduk-aduk aja, teman-teman. Nah, untuk menatanya kita bisa siapkan wadah seperti ini. Jadi wadahnya seperti ini. Nah, buahnya kita susun di sini. Pertama mau buah apa dulu? Sini ada buah melon. Oke, ada melon, kita campur aja melon semuanya. Terus ada mangga. Bahannya mudah didapat ya, Bu Muti. Mudah sekali, Bu Rima. Jadi ini ada buah pir, ada buah apel. Jadi tergantung ya buah-buahannya. Ini buah-buahan yang kalian sukai apa aja, terserah. Nah, di sini bisa kita campurkan seperti ini. Terus ini kita tambahkan anggur di atasnya seperti ini. Oke, Bu Rima bisa menuangkan sausnya atau dressingnya tadi di atas. Kita atas seperti ini. Oke, kelihatan ya. Jadi kalian bisa membuatnya di rumah, sangat gampang. Tidak sampai berapa menit, ini hanya berapa menit ya, 10 menit nggak nyampe ya. Iya, sangat mudah. Jadi seperti ini saja kita tuang, kita ratakan. Tentunya kalau kalian mencoba sendiri, maka tentunya lebih sehat ya, Bu Muti. Tentunya. Jadi bahan-bahannya terjamin kalau bikin sendiri, nggak perlu khawatir, Bu Rima. Apalagi di era pandemi, kita harus banyak-banyak mengkonsumsi buah-buahan. Jadi tangan Bu Muti dan Bu Rima udah dicuci ya, bersih ya. Ini kita taburkan keju. Ini buat penambah aja. Nah, setelah kita taburkan keju, boleh kita hias dengan anggur, bisa stroberi, bisa jeruk mandarin, pilihan terserah. Nah, seperti ini, Bu Muti. Gampang ya, Bu Rima ya. Gampang sekali ya dipraktekkan di rumah. Nah, hasilnya seperti ini. Sudah jadi, Bu Rima. Tada. Gampang ya, Bu Muti, sangat mudah. Nah, anak-anak, sebelum dikonsumsi sebaiknya kita simpan dulu di lemari pendingin supaya lebih nikmat ya, Bu Muti. Ya, lebih segar tentunya. Nah, selanjutnya kita akan membuat minuman. Oke, apa itu, Bu Muti? King Mango. Bahannya hanya mangga saja dan whipping cream. Hanya dua itu aja. Oke, kita lanjut ya. Oke, anak-anak, kita masuk untuk bahan yang kedua, yaitu kita mau buat King Mango. King Mango ini bahan utamanya adalah mangga. Mangga termasuk dalam buah musiman, berarti adanya hanya di dalam waktu dan musim tertentu saja. Bagaimana cara pembuatan dan bahannya, Bu Muti? Tentunya sangat gampang. Kita hanya memerlukan blender untuk menghaluskan. Jadi sama seperti membuat jus, Bu Rima. Jadi menggunakan teknik ini pengolahan teknik lainnya. Jadi tanpa dimasak. Kita menggunakan blender. Nah, di sini ada es batu. Terus ada mangga tadi yang sudah Bu Rima jelaskan. Ada mangga yang kita potong-potong seperti ini. Apa ini, Bu Muti? Ini sebagai topping nanti. Nah, ini keju ini pilihan. Jadi bisa dikasih keju, bisa juga tidak. Kalau tidak suka tidak perlu pakai keju ya. Ada gula. Terus ada susu kental manis dan ada whipping cream. Tadi pembuatan whipping cream sudah Ibu jelaskan ya di proses pembuatan salad buah tadi ya. Nah, jadi cukup, mari kita buat. Jadi cukup dicampur-campur saja seperti ini, Bu Rima. Nah, kita buka dulu blendernya ya. Boleh buat. Kita tuang secukupnya.
hancurkan. Segar ya anak-anak kalau kita buat musim panas seperti ini. Nah, kita kasih air sekitar 100 ml aja, sedikit aja. Baru kita tambah sedikit lagi. Jadi airnya kurang lebih 200 ml. Kita tambahkan susu. Jadi susunya terserah merek apa saja ya. Ini banyak 200 ml juga. Terus kita tambahkan gula pasir secukupnya aja, tergantung ya selera ya. Ibu kasih 3 sendok. Terus kita kasih susu kental manis. 2 sendok aja ya, cukup ya. Nah, kita tutup. Oke. Jadi kita blender seperti ini. Jadi kayak smoothies Bu Rima. Ya, tapi kalau smoothies nanti buahnya dibekukan. Ini jus. Jadi kalau jus dia dicampur seperti ini. Ini kebanyakan susu. Bisa ditambahkan apa ini? Mangga boleh. Kita tambahkan lagi mangga. Nah, kita blender lagi. Cukup Bu Rima. Oke, sudah seperti ini. Bisa kita tuang. Kalau mau ditambahkan es batu bisa ya. Boleh. Dulu. Terus kita kasih whipped cream di atas seperti ini. Terus kita kasih potongan mangga di atasnya supaya lebih cantik. Segar sekali Bu Muti. Segar sekali, apalagi cuacanya panas-panas seperti ini Bu Rima. Nah, gampang kan buatnya Bu Rima ya. Anak-anak di rumah harus coba. Tentunya kalau kita membuat sendiri tentunya lebih sehat ya Bu Muti. Dan rasanya bisa diatur sesuai dengan selera kita. Oke, jadi dua menu ini sangat gampang kita buat di rumah. Jadi ada makanan, ada minuman. Oke, jadi kalian harus paham buah itu bisa dibuat menjadi makanan dan juga bisa diolah menjadi minuman. Oke, ya, dengan teknik-teknik yang sudah kalian pelajari tadi ya. Betul, dan memanfaatkan buah yang ada di lingkungan sekitar kita. Seperti salah satunya mangga tadi. Ya, belajarnya dari rumah, tetap patuhi protokol kesehatan. Ada 3M. Jadi yang pertama, menggunakan masker. Yang kedua, menjaga jarak. Yang ketiga, mencuci tangan. Oke, jadi anak-anakku cukup sampai di sini video pembelajaran tentang pengolahan buah menjadi makanan dan minuman. Sampai bertemu di video selanjutnya dengan materi selanjutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.